Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya, lalu ia datang. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus Sang Penyembuh Abadi. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit selama 18 tahun karena dirasuki roh jahat. Yesus tidak melihat sekadar tubuh yang sakit, tetapi hati yang terikat. Ia melihat penderitaan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Tanpa diminta, ia memanggil perempuan itu dan berkata, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan menyembuhkannya. Seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi tindakan kasih itu ditentang oleh kepala rumah ibadat karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus dianggap melanggar hari Sabat. Bagi mereka, aturan lebih penting daripada belas kasih. Hukum lebih utama daripada manusia. Namun Yesus menegur mereka dengan tegas, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Yesus menunjukkan bahwa kasih selalu melampaui aturan. Sabat yang sejati
bukan tentang larangan bekerja, tetapi tentang pemulihan manusia. Karena Allah ingin manusia hidup bebas dan utuh di hadapannya. Saudara-saudari terkasih, aturan memang penting dalam kehidupan bersama, baik di dalam keluarga, masyarakat, sekolah, kantor, negara, dan termasuk dalam urusan hidup beragama, sehingga harus ditaati. Ingatlah bahwa aturan itu dibuat untuk menghasilkan kebaikan, keadilan, keutuhan, kesejahteraan, dan demi keselamatan manusia. Tetapi perbuatan kasih sangat jauh lebih penting daripada segalanya. Sebab perbuatan kasih itu dapat menyelamatkan diri sendiri maupun sesama. Dalam Injil Matius, Yesus pernah berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk hidup berdasarkan pada kekuatan kasih yang mengalir dari Yesus Kristus. Sebab kasih Kristus adalah kasih yang menyembuhkan, membebaskan, dan mendamaikan. Kasih yang memampukan orang untuk hidup saling mengampuni, mengasihi, dan menolong. Marilah bertekun dalam kasih yang mengalir dari Kristus yang menyelamatkan dan mengampuni. Kasih yang memampukan kita hidup baik dan benar di hadapan Allah dan sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.